Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Oke, sebelum pembelajaran alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mempelajari dan memahami materi pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, apa itu pengertian dari kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Satuan dari kecepatan yang sering digunakan adalah meter per detik atau kilometer per jam. Kecepatan ini dapat diukur secara langsung dengan menggunakan speedometer dan secara tidak langsung dapat diukur dengan menggunakan rumus kecepatan. Oke, kita masuk ke rumus kecepatan. Kecepatan ini adalah sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Kecepatan ini biasanya dilambangkan dengan V dan satuannya adalah meter per detik atau kilometer per jam. Jarak dilambangkan dengan S, satuannya adalah meter atau kilometer. Kemudian waktu dilambangkan dengan T, satuannya adalah detik atau jam. Tadi rumus kecepatan adalah jarak per waktu ya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah jaraknya atau waktunya? Bagaimana kalian menyelesaikan? Bu Darti mempunyai segitiga ajaib atau sering juga disebut dengan segitiga penolong ya. Nah, segitiganya seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal apabila yang ditanyakan selain kecepatan? Cara penggunaannya adalah jika yang ditanyakan kecepatan, ini Bu Darti masih kecepatan dulu ya, maka caranya adalah kecepatannya kita tutup. Kecepatannya kita tutup. Maka kita lihat sisanya. Tidak lurus ya, maka kecepatan sama dengan jarak per waktu. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah jaraknya? Jarak kita tutup. Jaraknya kita tutup ya. Ya, jarak kita tutup ya. Jarak S sama dengan, karena ini lurus ya, maka S sama dengan V kali T. Paham ya? Bagaimana kalau yang ditanyakan waktu? Kalau yang ditanyakan waktu, maka T-nya kita tutup. T-nya kita tutup. Maka T sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. Gimana? Insya Allah mudah ya? Ya. Kita lanjutkan ke materi hubungan antara jarak dan waktu. Oke. Kita di sini ada sebuah tabel yang dapat kita baca. Jarak 40 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Jika jarak 80 km, maka waktu yang dibutuhkan ada berapa jam? Titik-titik. Jika ada soal semacam ini, dapat kita selesaikan dengan perkalian silang. Yaitu kita kalikan, perhatikan ini ya. Perkalian silangnya antara bilangan berapa dengan berapa. Lihat tanda silang di sini.
80 dikali 1 sama dengan 40 kali titik. Berarti 80 sama dengan 40 kali berapa? Kali berapa ya? Kali berapa anak-anak? Oh iya, betul. Kali 2. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini bisa diselesaikan dengan cara perkalian silang. Maka, jarak 80 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Paham ya? Atau kalian juga bisa menyelesaikannya dengan cara 80 dibagi 40 sama dengan 2, sama. Sudah paham yang ini? Ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya. Contoh yang kedua, ini ada seorang penjahit dapat menyelesaikan baju 20 setel dalam waktu 4 hari. Untuk menyelesaikan 50 setel baju dibutuhkan berapa hari? Maka penyelesaiannya kita dapat mengisi tabel ini sesuai dengan yang diketahui pada soal. 20 setel baju dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari. Sedangkan 50 setel baju dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik. Cara penyelesaiannya kita juga menggunakan perkalian silang. Perkalian silangnya seperti ini ya. Ya. Setelah itu kita tulis kalimat matematikanya. 50 kali 4 sama dengan 20 kali titik-titik. 50 kali 4 sama dengan 200 sama dengan 20 kali titik-titik. Kali berapa ya? 20 kali berapa ya supaya hasilnya 200? Iya, kali 10. Kita tulis di sini 10-nya. 10 juga kita tulis di sini. Atau kalian bisa juga cara mencarinya dengan 200 dibagi 20 sama dengan 10. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 50 setel baju adalah 10 hari. Semakin paham anak-anak? Semoga kalian semakin paham. Berarti masih ada 2 contoh soal lagi supaya kalian lebih terampil dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan. Oke, contoh selanjutnya adalah perhatikan soal. Jarak kota Jakarta ke Bogor kurang lebih 56 km. Pak Amir naik sepeda motor dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan sepeda motor Pak Amir? Yang diketahui adalah jarak yang ditempuh atau S adalah 56 km. Waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Bagaimana cara menjawabnya? Karena yang ditanyakan kecepatan, kalau kalian sudah ingat rumusnya, kita tidak perlu menggunakan segitiga bantuan. Tapi kalau kalian masih belum hafal, bisa kalian gunakan segitiga bantuan ya. Kalau yang dicari adalah kecepatan, maka kecepatannya yang kita tutup. Maka kecepatan rumusnya adalah S per T ya, atau jarak dibagi waktu. Oke, kita tulis di sini V sama dengan S per
T. Sama dengan jaraknya kita masukkan 56 per waktu. Waktunya kita masukkan 2 jam. Sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28. Pinter. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Amir adalah 28. Jangan lupa satuannya dimasukkan kilometer per jam. Bagaimana? Sudah semakin paham ya? Oke, Bu Darti masih ada satu contoh soal lagi. Nih. Oke, contoh yang terakhir. Jarak kota A ke kota B kurang lebih 120 km. Jessica naik bus dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Jessica dari kota A ke kota B? Maka yang diketahui adalah jarak, ya kan? Jaraknya adalah 120 km. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Yang ditanyakan apa? Waktu yang diperlukan, berarti T yang ditanyakan. Jawabannya bagaimana? Cara menyelesaikannya? Kita menggunakan segitiga bantuan lagi jika kalian belum hafal dengan rumusnya. Yang dicari adalah waktu. Berarti waktu yang kita tutup. Oke. Berarti T atau waktu sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. S per V. Setelah itu kita masukkan angkanya. Sama dengan jaraknya berapa? 120 per V 80. Oke, kita hitung sekarang ya. 120 dibagi 80. 140 per 80 ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Oke. Jadi waktu yang diperlukan Jessica dari kota A ke kota B adalah 1 per 2 waktu, berarti satuannya adalah jam. Jadi waktu yang diperlukan Jessica dari kota A ke kota B adalah 1,5 atau 1 per 2 jam. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Ya. Oke anak-anak, sudah paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah usai ya. Untuk membuat kalian menjadi semakin terampil, silakan kalian kerjakan buku paket halaman 61, nomor 1, 2, 5, 6, dan 8 di lembar kerja kalian. Ya, selamat mengerjakan dan Bu Darti akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!